Pada tahun 1830, keadaan di tanah jajahan dan negeri Belanda sangatlah buruk dikarenakan beban hutang juga semakin besar. Untuk menyelamatkannya, maka Van de Bos diangkat sebagai Gubernur Jenderal Indonesia dengan tugas mencari cara untuk mengisi kekosongan kas negara tersebut. Kemudian Van de Bos mengerahkan tenaga kerja, yaitu rakyat pribumi, untuk melakukan penanaman yang hasil-hasilnya dapat dijual di pasaran dunia. Yang mana sistem ini, rakyat dibebani berbagai macam pajak dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Bangsa Belanda berusaha memperbaiki keuangan negerinya dengan memeras bangsa Indonesia. Rakyat diharuskan menanam tanaman yang laku di pasaran internasional dan bangsa kolonial Belanda membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan sangat murah dan dilarang menjual hasil bumi pada pedagang lain serta membawa dan memasarkannya ke negerinya, yaitu Belanda sendiri. Nah, jadi apakah pemerintah kolonial membayar upah para pekerja pribumi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrani Putri. Di sini saya akan membantu kalian untuk berdiskusi nih mengenai hal-hal yang masih diperdebatkan dan diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, kalian pasti sudah dengar kan mengenai berita bahwa ternyata pemerintah Belanda menggaji para pekerja pribumi pada saat sistem tanam paksa jadi. Nah, ternyata hal ini tuh masih menjadi perbincangan dan perdebatan di tengah masyarakat. Maka dari itu, saya bersama dengan narasumber kita yaitu Nugroho Taufik Yusron yang merupakan salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2021 dan juga menjadi salah satu anggota aktif dari Spora. Nugroho, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, langsung saja ya kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Bagaimana sih pandangan Bung Oho sendiri terkait tanam paksa yang telah diterapkan pemerintah Belanda pada saat itu? Terkait sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda waktu itu, latar belakang kenapa akhirnya pemerintah Hindia Belanda waktu itu menerapkan kultur atau sistem tanam paksa itu kan disebabkan oleh kas kosong Belanda akibat perang di Jawa waktu itu melawan Pangeran Diponegoro. Lalu kedua itu Belanda di tanah pusatnya itu sedang terjadi peristiwa revolusi Belgia. Lalu ketiga tuh yang periode agak akhiran itu terjadi perang Padri di Sumatera. Nah, akibat perang-perang tersebut akhirnya menguras anggaran dari pemerintah Belanda, yang akhirnya pemerintah Belanda tuh harus memutar otak untuk akhirnya mencari dana untuk menutup defisit dari kas pemerintah Belanda yang kosong tersebut. Nah, kebijakan kultur stelsel ini seperti apa sih kan? Kultur stelsel ini kan diterapkan itu penerapannya itu dengan mengikis 20% tanah dari masyarakat untuk ditanamkan komoditas-komoditas yang diwajibkan oleh pemerintah Belanda, seperti tebu, terus ada teh, ada kopi, ada nila, terus ada tebu dan sebagainya lah tadi. Intinya terbagi dua lah, ada tanaman tahunan dan ada tanaman musiman. Nah, dan bagaimana sih dengan orang-orang atau masyarakat yang nggak memiliki tanah, itu seperti bagaimana dampaknya? Mereka tuh diharuskan bekerja selama 75 hari atau hitungannya 20% dari hitungan hari selama 1 tahun untuk bekerja di perkebunan milik Belanda. Nah, ini menjadi perubahan ini, kebijakan ini menjadi penyentil bagi masyarakat yang ada, karena memang kebijakan kultur stelsel ini sangat menindas masyarakat, terutama masyarakat dari kelas bawah. Seperti itu. Seperti itu.
Baik, udah disebutkan ya latar belakang terjadinya sistem tanam paksa sendiri kan, mulai dari adanya peperangan di Jawa sampai terjadinya revolusi di Belgia. Nah, selanjutnya bagaimana sih kerugian masyarakat pribumi saat itu dan apakah ada dampak positif dari penerapan tanam paksa serta menurut Anda apakah berdampak pada kehidupan masyarakat pribumi saat ini? Eh, Pertama, kebijakan kultur stelsel ini kan di apa ya disahkan itu melalui lewat Stadblad atau lembaran negara pemerintah Belanda di tahun 1834, dan isi-isi dari lembaran negara tersebut mengenai kultur stelsel itu di mana rakyat itu diberikan kebebasan buat mau memberikan tanahnya untuk pemerintah Belanda atau enggak. Lalu kedua, kebijakan tentang ketika masa panen itu sudah terjadi dan terjadi kelebihan, itu di Stadblad itu tertulis bahwasanya kelebihan itu akan dikembalikan kepada rakyat. Lalu ketiga, ketika terjadi kekurangan target hasil panen, lalu kedua adanya semisal rakyatnya itu malas-malasan untuk bekerja di pertanian tersebut, itu semuanya diserahkan atau disalahkan ke pemerintah daerah atau bupati-bupati setempat untuk mencari sumber panen untuk penutup kekurangan panen tersebut. Nah, lewat Stadblad ini akhirnya ya pemerintah Belanda itu seolah terlihat baik, dan tetapi dalam prakteknya itu akhirnya pemerintah Belanda itu akhirnya menggunakan budaya feodalisme masyarakat waktu itu lewat pemerintahan bupatinya itu untuk akhirnya menekan rakyat untuk akhirnya harus mau menerima kebijakan kultur stelsel tersebut, dan juga akhirnya menimbulkan konflik yang seharusnya rakyat itu melihat akar konfliknya itu ke pemerintah kolonial Belanda yang membuat kebijakan tersebut. Justru konfliknya itu terjadi antara orang pribumi dengan orang pribumi, antara bupati dengan masyarakat lokal. Jadi pemerintah bupati terdesak karena kekurangan tadi. Akhirnya menekan masyarakat buat akhirnya melebihi batasan 20% tersebut. Terkadang ya masyarakat harus menanam 25%, atau rakyat itu disuruh menjual milik-milik pribadinya seperti kerbau dan sebagainya. Itu ya kalau teman-teman melihat film Multatuli itu sangat jelas ketika bupati itu suka mencuri kerbau dari rakyat itu. Suka menyiksa rakyatnya sendiri ya? Iya, seperti itu ya. Terus juga tadi apa sih dampaknya ya, dampak terhadap masyarakat ya masyarakat sangat tertindas karena dengan pertama tadi dengan 20% kebijakan tanaman wajib itu akhirnya mengikis tanaman makanan pokok, yaitu padi. Akhirnya padi yang seharusnya itu menjadi makanan utama masyarakat waktu itu, tanamannya terkikis. Akhirnya hanya menimbulkan kelaparan di masyarakat waktu itu. Banyak terjadi peristiwa krisis pangan masyarakat waktu itu, terutama di daerah Cirebon, di Demak, dan terus di Lebak Banten terutama yang digambarkan oleh Multatuli. Ada nggak sih dampak positif terhadap masyarakat waktu itu gitu? Ya sebenarnya nggak ada ya. Kalau dilihat kan akhirnya mereka ya kelaparan, mereka dipaksa dan sebagainya. Ya keuntungan itu didapatkan ya justru terhadap pemerintah kolonial sendiri kan. Akhirnya mampu untuk menutup defisit yang terjadi akibat perang tadi. Dan ya sebenarnya dampak juga akhirnya buat semisal buat masa kini gitu. Ya ada pertama kan itu terjadi
multi multi penanaman gitu. Jadi ada tanaman yang bervarian, yang tadinya cuma padi doang, akhirnya ditanamin kopi, teh, hina, terus tebu dan lain sebagainya. Akhirnya menciptakan budaya masyarakat yang akhirnya punya kemampuan untuk menanam tanaman yang beragam. Lalu kedua, uh, apa namanya, untuk penyaluran hasil panen dari kultur stelsel ini kan diperlukan fasilitas-fasilitas seperti jalanan, pabrik dan sebagainya yang akhirnya itu berdampak terhadap kondisi sekarang. Ya jalanan-jalanan itu akhirnya bisa digunakan sebagai alat ya atau apa ya, sebagai pembentukan jalan buat transportasi dan sebagainya. Ya. Iya, ya apa namanya? Ya itu salah satu dampak positif lah bisa dibilang dari pembentukan dari apa pembukaan jalan dari Anyer sampai Panarukan itu kan akhirnya membuat jalur untuk mempercepat perjalanan masyarakat yang notabene Jawa itu masih banyak hutan lah waktu itu. Itu sih. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang lebih ini nih. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, saya ingin bertanya juga nih. Bagaimana pandangan Anda nih mengenai berita di luaran sana yang ternyata pemerintah kolonial Belanda itu menggaji para rakyat pribumi saat bekerja paksa serta tanam paksa. Gimana sih pandangan Anda terkait berita ini? Ya memang faktanya ya memang pemerintah Belanda waktu itu ya menggaji ya orang-orang yang menjalankan kultur stelsel yang tadi juga sudah disebutkan lewat Stadbladnya juga kan akhirnya semuanya akan dikembalikan ke rakyat kalau kelebihan tadi kan digambarkan. Dan juga yang salah satu yang pernah saya baca itu salah satunya penanaman kopi itu satu renteng atau satu apanya itu digaji sekitar ya 1 gulden dan sebagainya. Itu notabene bisa dibilang sebanding. Tapi ternyata dalam prakteknya itu justru banyak praktek-praktek seperti korupsi. Jadi penyelewengan dana yang ini kan dana penggajian ini kan langsung dari pemerintah pusat dari Batavia waktu itu. Nah, ketika sampai ke petani justru akhirnya terkikis karena proses anggaran nyampainya itu akhirnya lewat ke bupati lagi, nanti di slip lagi di korupsi. Ya akhirnya sampai petani itu justru dikit. Yang padahal petani itu harus terutama kopi yang harus ditanam di pegunungan itu kan perlu pengangkutan yang dengan jarak jauh buat mengantar ke pelabuhan. Itu juga akhirnya ya nggak sebanding lah dengan penggajian dengan upah segitu, tapi dengan tenaga rakyat yang harus seperti itu akhirnya yang diuntungkan justru orang-orang ya, seperti bupati-bupati tersebut, terus juga pemerintah Belanda di tingkat presiden. Ya mungkin seperti itu kalau. Baik, atas informasinya. Semoga informasi yang diberikan tadi tuh tentang latar belakang dari sistem tanam paksa, dampaknya, serta pandangan dari BO sendiri nih mengenai berita di luar sana tentang bahwa pemerintah Belanda itu menggaji para pekerja dapat bermanfaat nih bagi kalian yang menonton. Baik, terima kasih ya Bung Oho dan terima kasih juga atas